dia penasaran benar gak sih ini anak bisa nyanyi gitu. Disuruh nyanyi satu lagu, dia seneng banget lah. Terus ditambah lagi satu lagu lagi. Justru iya, lu tau gak Bro Foiman gitu katanya. Aku tadi dari pagi nyampe Medan ini naik pesawat itu gue masih jet lag gitu ya. Tapi setelah gue mendengar kamu nyanyi, gue terhibur gitu loh. Iya, jadi oh udah ada orang positif nih gitu loh. Dalam hati udah gitu kan, kayaknya diterima nih gitu. Selamat datang kembali di podcast Komisi Pemuda BNKB Jakarta. Dan hari ini saya senang sekali. Oh, kenapa, Pak? Betul. Saya senang sekali kedatangan tamu luar biasa. Seorang artis gitu ya, artis muda, cakep. Gitu ya. Wah, jadi naik kuping gua nih, Pak. Jangan turunin dong. Turunin lagi ya. Turunin. Aduh. Jadi, saat ini kita akan berbincang santai dengan salah satu artis Nias ya, Komisi Pemuda BNKB Jakarta, yaitu Foiman Zega. Thank you, Bang. Thank you, bro. Makasih ya udah diundang lo di Kompapos. Senang banget lu bisa gabung di sini. Udah lama banget sebenarnya saya bilang sama tim kreator, mana Foiman? Kok sombong amat? Bukan sombong katanya, Bang. Memang lagi sibuk. Oh gitu. Gua kira kalau nggak datang nih hari ini, gua bilang sombong. Enggak lah. Kalau Bang Irwan yang undang mah nggak boleh ada kata tidak kan? Haleluya. Harus iya. Haleluya. Tapi kan pernah dulu hari itu kan nolak juga. Pernah juga sih. Oke, bro. Nolak sih sebenarnya, tapi memang waktunya, momennya nggak pas. Oh, gitu. Iya. Takut kan ngecewain. Ya, janji betul. Tapi nggak datang ya. Betul. Oke lah. Iya. Bro, ya. Ini banyak ini teman-teman terutama cewek sih sebenarnya. Oh ya. Oke. Yang nanya, cakep banget sih itu. Aduh, si itu Foiman udah suaranya cakep gitu ya. Itu Abang udah survei observasi berapa persen populasi? Kalau populasinya 40% make sense sih ya. Sebenarnya sih populasinya itu ada 100 orang. Saya 100 tanya orang? 2 orang. Okay. Nah, jadi ya. kita pengen tahu nih. Ya jujur saya ketemu lu di Jakarta gitu. Iya, Kan? betul, Kita ketemu iya. di Jakarta dan kita pengen tahu nih. Iya. Sebenarnya di Nias itu di mana? Lahirnya ya. Iya, lahirnya di mana? Gitu. Kalau aku sih lahirnya memang di Nias, di Sivalete Arame nama desanya. Oke. Sivalete Arame. Iya, Sivalete Arame, Kecamatan Siteluori ya namanya sekarang. Kalau dulu masih ini, Bang, Kecamatan Tuhemberua. Iya, lalu diganti, bukan diganti sih. Ada pemekaran, terus ada kecamatan yang baru namanya Kecamatan Siteluori. Jadi posisi kami itu mungkin di tengah-tengahnya, tapi lebih ke arah ke Siteluori. Iya. Kalau apa namanya? Dari Kota Gunung Soli kan? Kan ketemu pertama itu nama kampungnya apa itu? Abai, betul. Kan Abai, lurus Abai itu kan ada persimpangan 3 tuh. Ya, yang ke lurus sana kan ke Pugali ya. Kalau ke atas ke Pugali ya kalau nggak salah. Yang ke kiri Iya ke kan, atas sini, iya, Pugali. Nah, kami lurus nggak jauh dari situ, Bang. Simpang itu namanya Simpang Silima Omo. Oh. Aku SD-nya di situ. SD Silima Omo. Iya. SD, SMP? SMP di Awai. SMP Awai. Gitu. Iya. Berarti jalan jauh dong berarti kalau SMP itu. Oh, jauh. Aku dulu malah jalan kaki loh, Bang. Oh gitu. Iya, jalan kaki. Aduh, kalau aku ceritakan Jangan usah cerita. jangan ya, sedih loh. Tapi sekarang udah oke kan? Udah mantap sekarang. Mantapnya itu it depends, tergantung apa sih ya gitu loh. Nah, terus SMA-nya di mana? Kalau aku SMA-nya di Medan. Oh gitu. Iya. Tapi kok bisa sampai di Medan sih? Saya aja tuh kuliah di Nias dulu itu. Oh iya ya. Jadi gini, awalnya itu memang dari paman sih di Medan. Kebetulan gua ada paman di Medan. Waktu mama aku meninggal kelas 6 SD, aku masih kelas 6 SD. Mama meninggal. Terus tinggal bapak dong. Bapak juga meninggal tuh pas gua kelas 2 SMP. Mama meninggal kelas 6 SD. 6 SD. Bapak itu kelas 2 SMP. Jadi ya namanya juga di Nias ya. Jadi paman aku di Medan mungkin khawatir ini gimana pendidikannya si Foiman. Karena gua dulu untuk pendidikannya ini sih gua ini banget lah, memang ada niat motivasi belajar gitu kan gitu. Karena dari SD SMP memang udah serius belajar. Jadi paman aku mungkin care, aduh kalau
Dinia saja kayaknya takutnya nggak berkembang gitu sih waktu itu. Berapa bersaudara bro? Kami itu 7 bersaudara. Lumayan banyak ya? Iya, lumayan banyak. Setengah ya. lusin lebih ya? Udah bisa klub futsal kan? Iya, aku anak keberapa? Bungsu, anak ke-7 dari 7 bersaudara. Berarti abang sama kakak udah nikah semua dong berarti? Kalau abang kakak itu udah nikah semua. Iya, tinggal Poiman ya masih single. Ya? Iya. Tolong dicari atau para penonton yang ada ada rekomendasi ya kan. Oke. Selesai tamat SMA di Medan berarti ya. Betul. Tahun tamat SMA-nya ya? Tahun 2010 ya? Nah. Ya enggak sih? 2010. Iya. Yakin 2010? Ya enggak ya? Aku masuk kuliah 2010. Iya sama dong berarti. Emang belum nganggur nggak? Enggak kan berarti selesai 2010. Iya, yakin? Betul. Enggak, maksudnya gua tanya aja. Nah. Yakin nggak? Saya udah selesai S1 loh di situ 2010. Berarti jauh banget. 2010 ya? Iya, jadi 2010 masuk kuliah. Kelahiran tahun? Kan masih muda katanya. Coba tebak. Boros sih ya, boros. Itu kan. Inilah artis ini kan nggak pede kadang-kadang gitu ya. 99. Enggak, gue lahirnya 92. 20 Agustus 92. Gitu ya? Iya. Cuman looks-nya kayak lebih tua ya. Tapi memang orang-orang yang berhasil memang harus seperti itu. Bukan gitu, maksudnya gini, aku dari SMA itu udah mandiri. Tahu, makanya kelihatan pastinya. Jadi cara berpikir aku waktu itu memang udah lebih berpikir dewasa gimana gua bisa dipaksa dengan mau nggak mau gitu loh. Iya, jadi kayak mungkin terbawa itu juga kali ya. Itu pengaruh sih ya. Karena waktu gua SMA itu beda dengan anak-anak SMA yang lainnya. Yang lainnya mungkin jobnya adalah hanya untuk kuliah, selesaiin PR terus balik lagi ke rumah, ya kan? Easy banget ya. Sekarang gua harus mempertahankan beasiswa aku. Kalau nilai IP gua nggak naik akan diputus itu beasiswa. Terus gimana biaya kos, gimana gua bisa makan, gua harus kerja, gua ngajar les gitu loh. Jadi memang waktu aku SMA itu banyak kegiatan ya, banyak kegiatan yang menguras pikiran ya, menguras pikiran. Jadi ya gitu, mungkin pengaruh juga sih ya guys. Pasti. Sampai kuliah loh itu. Iya ya. Berarti kuliah sambil kerja ya? Gua kuliah sambil kerja. Dulu itu tau yang jual-jual kartu kredit gitu. Iya, gua ke restoran, ke mana-mana gitu, buka stand gitu, nawarin kartu kredit. Citibank dulu waktu itu. Gitu. Gitu. Tapi keren lah. Jujur Poiman, saya salut dan bangga melihat orang yang kuliah sambil kerja. Ya, salut banget. Apapun kerjanya, pokoknya halal gitu ya. Iya, betul. Artinya bahwa dengan begitu dia bisa betul tadi dipaksa untuk mandiri gitu ya. Iya, betul. Karena kalau enggak, ya kita nggak bisa kuliah juga. Iya, betul. Iya sih, betul. Ya jujur aja saya juga pernah mengalami. Justru waktu kuliah S1 dulu saya pernah jadi cleaning service, tukang bersih WC. S1 ya? Ya S1 itu. Abang S1 di mana? Saya di Unimed. Oh, di Unimed. Oh, anak Medan juga. Kita harus nggak boleh. Kan oh iya. Corona. Iya sih. Iya ya, abang anak Unimed. Unimed. Jadi 2010 saya udah selesai di situ. Dan saya sudah pernah. Makanya tadi saya bilang saya bangga ketika melihat orang kuliah sambil kerja. Ya. Maksudnya tuh gini. Nggak semua bukan dalam arti ya yang hanya kuliah tok gitu nggak masalah juga maksudnya tapi lebih bagus walaupun contohnya keluarga kita mampu gitu kan tapi sebaiknya memang kita itu kuliah sambil kerja ya sih seperti itu. Dan ya jujur saya bangga, saya baru tahu itu berarti luar biasa. Makanya tadi lu bilang boros juga gitu maksudnya. Iya betul. Jadi masa-masa SMA kuliah itu memang itu masa-masa gua yang benar-benar memang dididik benar-benar udah langsung terjun di dunia kerja gitu loh, dengan ilmu yang tidak terlalu banyak, ilmunya sedikit tapi udah langsung implementasi di dunia kerja waktu itu. Berarti bro Poiman yatim piatu itu di kelas 2 SMP. Iya, aku udah naik yatim piatu di kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Iya.
Ya. Tapi saya bisa bisa merasakan gimana posisi lu saat itu ya. Wah, ngeri. Ya kan, di umur segitu. Iya. Keluarga, orang tua berdua. Abang tahu nggak? Gua pernah ya itu makan satu Indomie itu untuk 2 hari. Serius, itu waktu aku SMA. Jadi gini, waktu itu aku kan bayar uang kos waktu SMA itu, atau uang makan aku juga setiap hari itu aku ngajar. Aku ngajar les private gitu ke rumah-rumah gitu loh, yang rumah-rumah orang Chinese di perumahan Chinese gitu. Ini di Medan ya? Di Medan gitu. Nah pas yang waktu itu bulan 6 kalau nggak salah, mereka itu udah libur ya, libur anak sekolah. Kalau orang di sana kan kalau libur ya memang ya libur gitu. Mereka entah kemana mau jalan-jalan. Jadi benar-benar proses private itu benar-benar dihentikan sementara. Nah sementara gue kan sangat bergantung pada penghasilan ngajar private itu. Nah akhirnya gue merasa aduh ini gimana ya gitu loh, mau nelpon keluarga juga malu. Kalau merepotkan keluarga itu kan berat lah. Kalau bisa kita jangan merepotkan keluarga selagi kita masih mampu gitu kan. Nah iya, jadi waktu itu aku pernah sih satu Indomie itu gue masih ingat banget sampai sekarang. Satu Indomie gue bagi 2 hari. Itu gimana, yang penting ada kuahnya, itu bumbunya bumbu Indomie itu aku pisah-pisah ini untuk besok. Yang penting gua bisa makan sih. Yang penting ada nasi sih. Iya. Ada nasi aman, pakai kuah dikit aja juga bisa jalan gitu. Ya itulah momen-momen yang fase-fase terendah lah ya. Ya, mungkin menurut kita fase terendah, tapi itu sebenarnya proses awal yang kita alami. Proses. Karena bisa aja mungkin kalau dulu itu belum lu alami itu gitu. Kok jadi sedih ya? Gitu ya. Kalau belum dialami itu ya mungkin sekarang lu nggak sampai seperti ini gitu. Bener dong, maksudnya itu kan latihan kita gitu ya. Kita udah terlepas itu betul. Terjadi kenapanya maksudnya. Betul. Bahwa maksudnya itu terlepas itu karena kedua orang tua udah nggak ada yang perhatikan gitu kan. Tapi kita mengalami proses itu, dan saya pikir itu latihan gitu ya. Itu latihan supaya lebih survive gitu. Betul. Mental. Karena nggak ada orang lain yang kita harapkan untuk hidup kita gitu maksudnya. Iya nggak ada. Kan ada patah mengatakan nobody cares about your future but you do. Nggak ada satupun yang peduli dengan masa depan kita. Hanya kita sendiri. Betul. Orang tua, saudara pun mereka itu hanya mendukung. Betul. Semuanya itu udah tergantung kita. Pasti. Iya. Apalagi kalau keluarga saudara mereka udah nikah, udah lain Melo. Udah beda. Mereka udah mengurusi keluarganya kan, gitu. Ya mau nggak mau kita harus berjuang sendiri. Betul. Oke. Selesai SMA. Ya. Kuliahnya mana? Kuliahnya di Medan juga. Oh di Medan. Jadi gini, pas aku tamat SMA ya bang, aku itu kerja di Matahari Department Store. Oke. Ya sebagai SPB ya, kalau cewek kan SPG ya. SPB. Kalau aku sales promotion boy. Yang dulu itu kerja di Matahari, jual sepatu aku dulu. Itu 3 bulan loh. Iya, waktu itu gini. Itulah ya memang ya rencana Tuhan itu lebih indah ya. Gitu. Rencana Tuhan yang terbaik lah. Jadi gini, waktu aku tamat SMA aku udah nggak ada pikiran itu masuk kuliah karena gue yakin gue gak ada uang. Itu udah dasar banget ya. Gue udah tahu nih, gue udah sadar betul aku nggak bisa kuliah, dan salah satunya adalah gue harus kerja. Aku ngumpulin duit dulu baru bisa kuliah gitu. Nah pas aku kuliah terus aku waktu gue masih kerja di Matahari, iseng-iseng nanya-nanya beasiswa tuh di kampus-kampus gitu loh, sama senior-senior juga. Nah puji Tuhan dapet tuh ada beasiswa di Politeknik MBP Medan waktu itu. Nah di Politeknik ya kau tahu sih? Tahu lah. Oh iya. Karena Medan. Oh iya betul. MBP kan. Nah waktu itu beasiswa full scholarship. Oh iya. Jadi sampai tamat itu nggak dipungut sepeser pun. 0%. Uang buku nggak bayar. Uang apapun nggak bayar. Asalkan IP aku harus 3,5 ke atas setiap semester. Nah itu tadi yang aku bilang, aku tuh mempertahankan prestasi, mempertahankan pekerjaan. Jadi pikiran kemana-mana.
Jadi tanggung jawab aku udah belajar bertanggung jawab itu udah dari SMA. Sampai di kuliah lebih tinggi lagi ya. Pasti. Ininya. Bebannya gitu. Juga tambah banyak. Betul. Gitu. Iya. Oke. Sekarang setahu saya nggak tahu ya. Setahu saya lu kerja di BTN. Ya. Gimana itu ceritanya? Kuliah di Medan. Oke. Sekarang di Jakarta gimana? Tapi ini menarik loh. Gitu ya kan? Jadi pas aku tamat kuliah itu, aku kan memang udah ada basic, udah kerja ya, gua di perbankan gitu loh, di Citibank. Udah ganti-ganti malah Citibank, Bank Indonesia, BII waktu itu. Nah, tapi ya sebagai marketing jual kartu kredit. Ya namanya juga pakai ijazah SMA atau sambil kuliah. Nah, gua tamat kuliah. Aku udah dapat ijazah, udah lolos, belum wisuda pun. Aku tuh udah diterima 3 perusahaan. Oh iya? Iya. Yang pertama memang bagian ekspor impor. Iya, aku udah bisa diterima di situ. Lalu di Bank Mandiri. Aku malah udah kerja di Bank Mandiri 1 bulan. Iya. Karena di Jakarta ini maksudnya? Di Medan itu. Oh, di Medan. Waktu pas banget sebelum wisuda pun. Oh gitu. Itu udah ACC. Oh. Gitu. Pas hari ini wisuda, besok itu aku udah masuk di Bank Mandiri, udah kerja. Wih, keren itu. Iya, karena mereka melihat basic kita sih. Aku udah ada, makanya experience itu perlu banget memang. Makanya puji Tuhan aku bersyukur ada hikmah juga di balik semua itu. Dengan adanya pengalaman kerja aku di Citibank, pas sedang kuliah, di saat aku melamar itu udah enak aja, tinggal masuk aja. Pasti mereka mikir, ini orang ini kuliah sambil kerja, ini pasti fighter ini mah. Iya. Boleh deh. Nah, jadi waktu itu memang di Bank Mandiri dia sistem kontrak. Dia sistem kontrak 1 tahun, baru 2 tahun, setelah itu ujian lagi baru bisa jadi pegawai tetap. Nah, cuman ada dari senior juga dapat info Bank BTN menerima karyawan nih se-Indonesia. Nah, aku iseng sebenarnya nyoba itu. Aku coba puji Tuhan berjalan terus lolos di Bank BTN. Nah, aku tinggal milih nih, aku stay di Bank Mandiri atau di Bank BTN. Aku cuma cari-cari info lagi, ternyata di BTN ini itu kita hanya 1 tahun langsung diangkat jadi pegawai tetap. Karena rekrutmennya memang dari Bank BTN sendiri se-Indonesia. Dan abang tahu berapa orang yang melamar? Itu yang melamar di level aku itu, ini hanya untuk di Medan ya, 6.800. Aku itu nomor 4.000-an. Tahu antrinya kayak antrian Indonesian Idol. Melamar waktu itu, betul, karena banyak orang yang tamat barusan fresh graduate dan melamar kerja gitu loh. 6.000 yang terima berapa bang? 9 orang. Tapi itulah luar biasa kan. Dan satu mujizat Tuhan yang terjadi waktu itu. Ini sharing yang pernah terjadi ya. Waktu itu aku sebenarnya udah hampir nggak lolos. Gue tinggi badan. Oh, maksudnya di BTN ini? Coba tinggi badan gue berapa? Loh. Emang ngaruh? Ngaruh. Harusnya tinggi badan cowok itu 165 minimal. Aku berapa tuh? 163. Nah, terus kenapa bisa lewat? Jadi gini. Di awal panitia itu bilangnya 160 untuk cowok. Di tes awal lolos dong. Oke. Iya kan? Tes awal lolos, terus pas yang dari 6.000-an terus jadi 150, jadilah 30 terakhir. Dan itu yang interviewnya user dari Jakarta langsung waktu itu. Nah, ternyata usernya ini ngasih standar lagi. Laki-laki minimal 165. Kok bisa begitu? Nah itu. Dan dari semua 30-an itu ada cewek sama cowok ya. Dari 30 orang itu, aku sendiri yang nggak lewat. Serius. Itu orang tinggi banget. Aku udah kecewa, tapi gini, nggak begitu kecewa banget karena gua kan udah kerja di Bank Mandiri. Jadi betul. Gua nggak tadinya iseng ini gitu ya. Karena ini iseng doang. Gitu. Tapi karena udah masuk di 30 besar, nah aku ngomong dong sama pimpinan yang di Medan itu, Pak, saya kan udah nyampe di posisi ini. Kalau memang dari awal dikasih standar 165, ya udah 165 gitu. Berarti aku udah nggak lewat, karena aku 163, mau 164 sih gitu. Cuman nggak lewat di sesi terakhir karena dikasih standar lagi dari Jakarta gitu. Boleh dong kasih kesempatan, gitu. Ya dan nego. Ya udah dikasih kesempatan. Tapi bagaimanapun dikasih kesempatan, kayaknya aku berpikirnya ya udahlah ya, mungkin simbolis aja, pasti nggak lewat juga gitu loh. Tapi at least gua ada pengalaman juga di interview sama user Jakarta gitu.
Pas nyampe di ruang interview, malah aku yang interview paling lama. Kenapa? Yang interview seneng, gitu. Seneng cerita jadi ya. Oh gitu. Malah gua diajak nyanyi gitu loh. Kan di CV gua itu kan ada ditanya kan, kamu ada prestasi apa? Oh. Nah, waktu di Medan itu aku udah sering nyanyi. Oh. Nah, aku pernah 50 besar Indonesian Idol waktu itu di tahun 2014 gitu. Dia penasaran, benar gak sih ini anak bisa nyanyi gitu. Disuruh nyanyi satu lagu, dia seneng banget lah. Terus ditambah lagi satu lagu lagi. Disuruh lo tau gak Bro Iman gitu katanya. Aku tadi dari pagi nyampe Medan ini naik pesawat itu gue masih jet lag katanya. Tapi setelah gue mendengar kamu nyanyi, gue terhibur gitu loh. Iya, jadi udah ada orang positif nih gitu loh. Dalam hati udah gitu kan. Kayaknya diterima nih gitu. Nah, jadi dari situlah momen-momen best moment lah istilahnya juga yang nggak aku lupakan lah, gimana campur tangan Tuhan waktu itu, yang dimana gua udah hopeless lah mungkin ya, kan? Kayaknya ya udahlah ya, kayaknya gua udah gak diterima lah ya, udah jelas-jelas kan dikasih di sini selasban di sini kan, nggak lewat, benar-benar nggak lewat, orang juga nyaksikan nggak lewat. Tapi kan sebenarnya mungkin kesalahannya kan di mereka juga. Iya, kenapa ada dua standar? Betul. Ya, jadi kan ya. Tapi itu semua saya percaya sih itu adalah campur tangan Tuhan. Betul. Campur tangan Tuhan. Jadi artinya ketika Tuhan tidak berpihak kepada Bro Foiman juga ya ada aja cara ya kan. Atau mungkin ya lu akan lebih baik di Mandiri deh. Iya. Bisa aja kan. Betul. Tapi salah satu yang membuat mereka tertarik itu gara-gara lu bisa nyanyi. Itu satu. Skill itu penting satu. Lalu waktu melamar itu interview itu, gua disuruh marketingin. Jadi waktu itu zaman BlackBerry ya. BlackBerry. Dia ada handphone ini. Oke, Foiman kan pernah kerja ya sebagai marketing. Ini handphone terbaru BlackBerry. Aku sedang makan di restoran. Ini kamu jual ke saya. Gimana saya bisa sampai beli itu barang? Dan aku sedang makan. Etika kamu mengganggunya aja gimana? Dia menilai dari semua itu. Nah, itu kan udah makanan gue sehari-hari. Iya, betul ya. Iya, nego-nego kayak gitu mah ketemu siapapun waktu itu udah biasa gitu loh. Makanya penting itu experience. Betul. Coba mungkin itu the first time saya langsung ketemu orang menawarkan handphone BlackBerry gitu loh. Pasti agak gagok juga ya. Pasti. Tapi karena aku udah pengalaman, ya udah aku santai aja dan berjalan dengan lancar. Jadi yang user yang interview tadi, wah mantap nih gitu loh. Oke, jadi posisi waktu di BTN itu melamarnya jadi apa? Aku dulunya frontliner. Frontliner. Jadi karena aku tamatan D3 kan. Iya, tamatan D3 waktu itu frontliner, dan memang sekarang sedang S1 S2 gitu. Kebetulan aku diterima di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Oh ya? Iya. Jadi ini aku manfaatkan, ini beasiswa juga soalnya. Jadi kalau di dunia BUMN atau PNS pun ya kali ya, di BUMN itu sendiri kalau kita nggak ada lulusan misalnya S1 atau ada S2 ya susah. Gitu-gitu aja susah. Betul. Jadi kita harus ada gelar memang. Iya. Kalau di BUMN. Iya, BUMN kalau D3 oke, bisa, tapi itu standar banget. Oke. Iya, kalau mau naik jabatan lagi ya kita harus sekolah lagi. Oh iya. Kita harus upgrade. Iya. Gitu, makanya sekarang gue lagi upgrade nih. Gitu, makanya kalau orang abang minta aku misalnya tiba-tiba ayo latihan malam, itu aku sedang kuliah. Oh gitu. Iya, gitu. Jadi kita kan nggak tahu ya, kita nggak tahu iya kan alasannya apa gitu. Karena abang jarang cerita sih. Undang-undang nongki-nongki kan bisa. Gitu ya. Ngopi dulu. Coba deh. Cisu. Biar nggak ini. Jangan mabuk tapi. Aduh, enak banget nih kopinya. Udah dingin. Ya begitulah ceritanya bisa masuk di Bank BTN, brother. Oke. Sejak kapan lu punya talenta nyanyi? Oke. Di umur berapa? Aku itu udah nyanyi itu kelas 1 SD kali. Oh, dari kecil berarti memang udah punya bakat. Iya, dari kecil gitu ya? nyanyi di gereja dulu. Tapi keluarga memang ada yang hobi nyanyi nggak sih? Kalau keluarga sih abang aku ada. Oh. Tapi maksudnya hanya bisa nyanyi aja gitu.
Waktu itu aku udah jadi penyanyi cilik di sana sih. Di kampung aku paling tidak. Cuman waktu itu kan nggak ada sosial media jadi nggak terekspos kan, gitu loh. Lain dengan sekarang mah punya suara bagus dikit aja udah langsung di up kan, gitu loh. Nah waktu itu nggak ada yang up gitu kan, yang bisa expose karena sosial media masih minim waktu itu, teknologi masih belum lah itu istilahnya. Produsen lagu juga pasti nggak kenal. Gitu. Iya, apalagi di pelosok sana toh. Iya, jadi tuh memang dari kelas 1 SD udah nyanyi-nyanyi, bahkan kelas 6 SD pernah juara di antar kecamatan loh waktu itu. Padahal saingan gue itu yang udah dewasa gitu, penyanyi dewasa. Tapi mungkin karena aku masih kecil, suara bagus waktu itu ya, gitu. Jadi kayak itu suara apa poin plus gitu lah sama gue gitu. Makanya gue juara 1 gitu. Oke. Iya, tapi by the way, lu punya channel YouTube kan? Iya dong, punya channel YouTube. Oh iya. YouTube-nya apa nih? Biar teman-teman penonton ini bisa nanti kita buat di itu ya. Oh ya, nanti jadi, di bawah ya. Ada channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya apa? Foiman Zega Official. Oh iya, Jangan lupa official. Like, subscribe, gitu ya. Comment and share. Gitu. Subscriber lu udah berapa? Subscriber sekarang udah 13 ribuan sih. Wih, mantap ya. Mantap ya. Berarti penerimaannya tiap bulan lumayan juga berarti. Iya, kayaknya kita udah mendalam nih pembahasannya. Udah bicara finansial ini kayaknya. Tapi oke lah. Maksudnya gini. Apa namanya? Kami di Komisi Pemuda BNKP Jakarta bangga kami punya teman kayak lu, punya teman-teman artis gitu. Waduh, masih lokal lah, artis lokal. Ya, kan harus dari kita yang ini yang share-nya kan. Oke. Nah, tadi sesuai dengan yang kita bicarakan itu masalah manajemen itu boleh tuh. Maksudnya kita manajemen lah. Jadi maksudnya tuh supaya betul sih ya. Karena gue tahu lu itu banyak pikiran, kerja juga kuliah juga ya kan. Betul. Tapi ada bakat nyanyi juga dan memang harus ada ya manajemen lah gitu ya. Enggak usah ya memang harus seperti itu kan. Iya. Abang bersedia gak jadi manajer gua? Manajer. Enggak, maksudnya gini. Penyanyi-penyanyi luar sana itu enggak bisa kerja sendiri. Betul. Pun mereka enggak maksudnya pure nyanyi aja. Mereka pasti ada manajemen. Iya. Karena kalau enggak kepegang. Betul. Ya sih, dan memang artis-artis besar nasional itu begitu, udah ada manajemennya. Kayak kemarin ya, terakhir sekalian promo ya. Aku ada duet sama Joy Tobing kan. Oh iya. Oh iya dong. Jangan lupa nonton. Oh gitu. Judulnya masih ingat gak? Saya nggak tahu. Guys, ingat videografer? Nggak tahu. Ah itu kan, bohong mereka tahu. Oh yang viewsnya hampir 1 juta itu? Enggak nyampe bang, nggak nyampe 300. Gitu. Rencana Tuhan yang terbaik kan. Oh, gitu. Rencanamu yang terbaik. Jadi. Revnya. Oh nanti. Langsung aja dah. Tapi gini deh, teman-teman. Nih YouTube-nya Foiman ini, jadi total views-nya itu udah 1 juta lebih. Ya puji Tuhan, 1.800.000 sih, udah mau 2 juta. 1.800.000 lebih. Makasih loh guys. Tapi itu memang harus dikembangkan lagi, Bro. Iya, makanya tadi aku bilang kan Bang Irwan, tadi kita sebelum mulai podcast ini guys, kita udah ngobrol nih tentang YouTube Foiman Zega Official ini. Gimana kalau aku sendiri yang kelola kayaknya nggak kepegang. Jadi masalah kontennya juga harus ada kerjasama gitu loh, ada kerjasama gitu. Dan saya pikir boleh deh kita bicarakan di lain waktu. Dan ini harus jadi. Harus jadi. Iya. Karena kalau lu sendiri nggak bisa kepikiran. Iya, karena aku lihat sih ini ya, kompa-kompa band kami ini sekarang bakat-bakatnya udah mulai kelihatan ya. Ya puji Tuhan lah. Iya, mungkin teman-teman juga sekalian info hari ini juga telah di-upload karya kompa band KP, cover lagu ya. Jadi teman-teman bisa nonton di Kompa BNKP channel ya. Di situ ya, di channel BNKP itu. Judulnya itu lagunya keren banget dan semua yang berkontribusi itu pure, itu anak-anak Kompa BNKP. Amazing. Makanya mereka punya bakat luar biasa. Ya, dan ketuanya siapa dulu dong? Ketuanya Bang Irwan. Enggak. Ketua nggak ada apa-apanya kalau nggak ada kayak si Yata, Victor, Alfian, sama pemain-pemain musiknya. Tapi orang-orang itu juga bukan apa-apa kalau nggak ada support dari ketua toh. Enggak berarti gini aja, berarti saling ya, teamwork ya. Teamwork, iya. Support gitu.
Hah? Tadi Bro Foiman cerita gimana waktu kecil, ya kan? SMA, gimana dibentuk atau dipaksa untuk berpikir lebih dewasa lagi gitu ya. Apa namanya, hingga sampai sekarang gitu, dikenal orang dan ya jujur lu sukses. Sukses lah. Itu harus diakui, harus bersyukur gitu. Kok aku sekarang masih belum itu karena merasa sukses karena ya? terlalu merendah aja itu. Enggak. Tapi kalau orang lain melihat itu masih berproses sih. Begitu ya. Aku itu masih berproses. Oke. Tapi gini deh, kan pahit manis yang lu alami dalam hidup lu itu loh. Iya, teman-teman pemuda pengen tahu nih. Ya. Silakan, apa pesan untuk teman-teman pemuda yang menonton video ini? Jadi pesan aku sebenarnya sih simple ya. Artinya di saat kamu dapat sebuah masalah kayak udah nggak ada jalan keluar gitu loh, ya jangan langsung give up, jangan nyerah. Itu mungkin satu cara gimana kamu bisa survive. Disitulah kita diuji kan, gimana kamu bisa mengendalikan gitu loh, bisa mengatasi sebuah masalah. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa mengatasi masalah, jadi suatu saat nanti one day kamu dapat masalah yang lain dan kamu udah easy gitu loh, udah bisa mengendalikan diri. Oh paling begini gitu. Nah itu memang mental yang diuji di situ. Ya mental kita itu memang harus kuat. Makanya kalau kamu lagi ada masalah, jangan langsung putus asa atau kamu langsung ke pergaulan yang nggak bagus gitu loh. Betul. Untuk menghilangkan masalahmu itu enggak. Tapi ya coba ya berdoa. Memang kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita sendiri nggak bisa. Betul. Mengandalkan Tuhan dan kita juga harus berusaha gitu loh. Tapi mungkin gini deh bro, mesti punya tujuan. Ya kan? Betul. Karena tadi lu bisa menjalani segitu susah begitu ya, karena lu punya tujuan. Betul. Jadi gini, dulu waktu aku SMA itu ya, waktu di zaman susah itu, gue punya goals. Gue pengen jadi orang kaya. Itu dulu ya. Iya, kadang gue ketawa juga sih sekarang. Tapi emang ngapain sih itu? Itu real itu namanya itu. Maksudnya tuh nggak tahu ya harus ada apapun tujuan. Karena mungkin ada, gitu. Waktu itu gue susah banget gak ada duit ya. Jadi yang terlintas itu aja. Goalsnya gue itu harus jadi orang kaya. Waktu itu. Ya ternyata tujuan hidup itu sebenarnya bukan jadi orang kaya yang seharusnya. Tapi gue baru sadar sekarang bukan itu yang dicari. Tapi apa yang cuman dicari? Waktu itu. Yang sekarang adalah gimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, menjadi bermanfaat lah bagi orang lain gitu loh. Tapi minimal gini deh, dengan goals itu dari awal lu terpacu gitu kan? Terpacu, betul. Kan? Terpacu. Jadi gua di saat ada masalah, gua ada masalah nih. Oh yaudah, ini memang ujiannya kali ya, gitu loh. Kalau kita contoh gini, kita mau tamat sekolah, berarti ujiannya apa? Di saat kita ada ujian UAS, apalah tiba-tiba sama gurunya gitu kan. Oke, I can do it gitu loh. Ini mungkin prosesnya gitu loh. Kadang anak-anak muda sekarang itu nggak menikmati prosesnya, kayak pengennya ya instan. Justru kita harus menikmati proses itu. Di proses itu kita akan dibentuk gitu loh mental kita gitu loh. Bagaimana kita bisa mengendalikan itu di proses itu. Maka proses kita harus menikmati. Betul. Gitu. Jadi kalau di proses ini kita nggak bisa, kita harus cari jalan yang lain. Oke, gitu. Tapi berarti intinya bahwa teman-teman pemuda ini harus menyadari tujuannya apa. Betul. Minimal tujuannya ada goals apa? Kan. Iya. Karena kalau nggak ada goals juga ya. Iya, betul. Nggak ada ini, maksudnya tuh nggak ada pemicu bahwa lu harus ngerjainnya walaupun sesakit mungkin. Betul. Gitu. Harus punya goals gitu ya. Harus ada goals, apalagi anak-anak Kompas sekarang sedang kuliah ya. Goalsnya apa? Nggak usah jauh-jauh. Kamu itu anak-anak kuliah itu punya tanggung jawab aja dulu. Tanggung jawab sama orang tua itu satu. Iya kan? Kamu bisa lulus aja itu udah mantap gitu loh. Itu termasuk goals juga. Terus tapi dari sekarang juga kamu itu udah punya konsep, kalau bahasa ininya strategi panjangnya apa gitu loh. Ada strategi yang pendek, ada yang panjang. Nah strategi panjangnya apa, kedepannya mau jadi apa. Jadi kamu bisa memilah-milah nih untuk bisa sampai ke sini, berarti yang gua harus lakuin ini. Jadi nanti fokus satu aja juga udah oke sih gitu loh.
daripada banyak banget maunya, tapi nggak fokus satu pun. Betul, nggak tapi jadi semua. Iya, satu goals kalau kita benar-benar fokus di situ, pasti pujian pasti ya sampai. Betul. Bisa gitu. Oke, bro. Saya pikir ini cerita menarik begitu ya. Saya pikir ini cerita menarik, dan kemarin kan dengan tim kreator kita bicara gini kan. Jadi di pemuda ini kan banyak orang-orang hebat gitu ya, orang hebat, dan salah satulah cerita Bro Foiman ini yang penting untuk teman-teman pemuda ketahui. Karena kan yang pasti yang dulu lu lalui dari awal sampai sekarang itu kan nggak semua mengalami. Dan cerita ini penting banget bagi pemuda BNKP Jakarta, penting banget. Dan by the way, terima kasih untuk ceritanya hari ini, dan saya berharap lebih sukses lagi. Amin. Lebih di ini lagi apa namanya, masalah channel itu lebih dikelola dengan baik ya. Harus dikelola dengan baik. Talenta itu harus betul, dikembangkan lagi. Betul. Di sini kan banyak teman-teman pemuda, mereka bisa bantu nanti. Betul. Gitu, bisa. Apa sih yang nggak bisa gitu? Yang penting kita yakin ya. Niat. Harus komitmen tapi ya. Betul, harus komit. Jangan mut-mutan tapi ya. Nah, itu dia. Tapi pemuda Kopa BNKP mah selalu antusias. Yakin? Ya. Kerja keras. Keras dan cerdas. Oke, bro. Iya. Thank you buat waktunya hari ini. Wah, thank you. Ini pertama kali loh aku curhat yang begini loh. Oh gitu ya? Iya, untuk di media ya ini. Dan ini penting. Maksudnya itu penting banget loh. Maksudnya itu kita dengar cerita orang itu penting banget untuk jadi motivasi buat karena real, maksudnya kita udah menjalani daripada kita cerita-cerita bla 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 tapi kita nggak jalani. Ya. Tapi kalau kita jalani sendiri memang lebih dapat sih gitu. Betul, dan dengan kita cerita ini juga kita bisa bersyukur bahwa kita udah sampai di titik sekarang dan kita sudah alami itu gitu ya. Masa gue yang nggak punya orang tua aja bisa survive sampai saat ini, masa kamu yang masih lengkap orang tua gimana? Harus lebih jadi survive lagi. Dipikirkan dengan baik-baik gitu. Oke, bro, thank you. Dan sekali lagi thank you banget ya. Thank you. Aku justru terima kasih loh. Sama-sama lah. Iya. Dan saya berharap kita buat waktu ke depan untuk mengisi channel Kompa BNKB Jakarta dengan cover lagu. Oh iya. Habis ini proyeknya nyanyi lagu rohani juga ya? Oh gitu. Oh mantap kalau gitu ya. Oke. Tapi teman-teman yang nonton jangan lupa subscribe lah ini videonya. Oh iya betul. Sama juga ini channel official juga. Di subscribe juga. Oke, terima kasih teman-teman, dan sampai di sini pembahasan ringan pada hari ini, dan kami berharap teman-teman yang mendengarkan cerita Foiman ini bisa bermanfaat lah ya, termotivasi buat teman-teman. Ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.